Yeay, selamat siang semua. Wah, siang-siang semangat tadi ya. Kita sudah mendengarkan musik yang sangat rancak. Baiklah, kita mulai sesi hari ini ya, yang ketiga dari We Impact, Women with Impact 2021. Saya menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, salam kebaikan buat semua teman-teman aku gitu ya. Boleh ya aku panggil teman-teman ya biar kita akrab di sini. Teman-teman yang sudah hadir di siang yang cerah kalau di Sidoarjo, saya dengan Wulan dari Heroes Project yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk sesi ketiga di Women with Impact 2021 hari pertama. Tema kita siang ini nih perempuan banget ya. Beauty and Healthy Inside Out. Saya nggak sendiri, saya akan menampilkan 3 orang panelis kita, narasumber kita, 3 perempuan hebat dengan sebagai brand owner ya, owner brand 3 macam bisnis model, tapi ketiganya bisa bicara tentang beauty and healthy inside out. Oke. Sebelum saya panggilkan gitu ya, saya mau cerita dulu apa sih Women with Impact. Kalau tadi teman-teman yang hadir sudah melihat bumper ya. Di bumper itu ada 20 perempuan yang mewakili gitu ya, mewakili bisnisnya masing-masing. Mereka adalah yang tergabung di Women with Impact 2021 yang merupakan sebuah inisiatif dari perkumpulan pelaku wirausaha perempuan, alumni dari program Future Female Business School yang bekerja sama dengan UK ID Tech Hub. Melalui program yang berjalan virtual selama 3 bulan, pelaku wirausaha perempuan yang menggunakan teknologi untuk mendukung kelangsungan bisnis mereka ini dibimbing oleh mentor-mentor profesional menggunakan berbagai modul praktis dan komprehensif. Program ini mengedepankan strategi digital yang mengkombinasikan konten, komunitas, serta pelatihan sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis yang berdampak dan membangun bisnis berbasis teknologi kelas dunia. Wow, keren ya. Karena mereka keren, makanya mereka bikin acara ini. Ingin mengikuti Future Female Business School yang next cohort, kami semua ada di cohort 2 ya. Yang next cohort join di waitlist nanti oleh panitia bisa ditaruh di situ ya di kolom chat. https dot apa titik 2 slash slash bit.ly slash ffbs waitlist. Nah, supaya bisa keren kayak panelis yang 3 orang yang mau saya kenalkan setelah ini. Siapa mereka? Mereka adalah Mbak Rose dari FAMSI, asisten kesehatan kamu gitu ya. Kemudian ada Mbak Liana dari Specialty Beauty Everywhere dan Mbak Sastri dari Travel Babe, Your Travel Guidance to Indonesia. Inilah mereka. Pernah mengalami kebingungan saat memilih produk kesehatan? Pilih yang mahal, apa yakin berkualitas? Pilih yang dosisnya lebih tinggi, apa yakin akan lebih manjur? Jangan khawatir, apoteker siap membantu dengan layanan konsultasi obat. Memilih produk kesehatan harus bijak. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan kita. Kini hadir FAMSI, asisten kesehatan untuk famili sehat. Dengan layanan konsultasi obat semudah percakapan instan dan marketplace apotek untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan kamu. FAMSI menghubungkan apotek di seluruh Indonesia untuk menyediakan layanan dan akses produk kesehatan yang mudah, lengkap, dan terpercaya. Apoteker FAMSI selalu siap mendampingi kamu dan keluarga untuk pengobatan yang lebih optimal. Kini lebih tenang dengan asisten minum obat. Tahu obatnya, benar pakainya. Famili sehat bersama FAMSI. Halo, selamat siang teman-teman semua. Yang siang gini kita ngobrol santai ya, salam kenal. Aku
apotekeros dari farmasi, mungkin belum pada familiar dengan kata apoteker ya, tahunya yang jualan obat di apotek gitu kan. Padahal apoteker adalah pendamping pasien untuk minum obat. Jadi sehari-hari di apotek kita juga membantu pasien dalam pengobatan dan memilih produk pengobatan yang tepat. Nah, karena pengalaman pribadi juga ya di era digital ini sebagai online shopper juga, saya agak tergelitik nih sama peredaran atau pengalaman konsumen yang sangat polos gitu, nggak tahu sama ketika mendapatkan produk palsu, produk obat palsu lagi. Jadi dengan melihat itu, aku berinisiatif untuk membangun platform farmasi, jadi apoteker bisa diakses online dan juga secara konsultasi maupun akses produk kesehatannya. Jadi nggak cuma beli obat, tapi juga konsultasi dengan apoteker. Nah, karena kami adalah platform profesi tenaga kesehatan, jadi kami menjamin bahwa layanan kami adalah profesional dan terdaftar, juga produknya adalah yang resmi. Salam kenal semua. Thank you, Mbak Ros. Halo teman-teman semua, saya Liana dari Specialty dengan usaha yang bergerak di bidang teh. Nah, usaha ini diawali dari ketertarikan saya pada minuman yang simple namun menyehatkan, yaitu teh. Nah, tepatnya sejak pertengahan 2018 saya mulai mengenal teh dengan kombinasi bunga. Ketertarikan ini akhirnya mendorong saya untuk terus mempelajari mengenai teh, dan lama-lama akhirnya saya terjerumus dalam dunia teh itu sendiri. Kemudian pada Agustus 2019 perjalanan Specialty dimulai deh. Nah, teh yang kami gunakan itu semuanya berasal dari Indonesia, dan kami sudah sortasi dengan ketat untuk menghadirkan teh premium Indonesia. Kenapa kami gunakan teh Indonesia? Setelah saya mempelajari lebih lanjut, ternyata teh Indonesia itu bagus loh kualitasnya. Bahkan kandungan antioksidannya di atas rata-rata standar internasional. Nah, sayang banget kan kalau kita lewatin, apalagi kalau kita tahu manfaat antioksidan untuk beauty dan healthy. Gitu, Mbak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Sastri Darsono, aku founder dari travelbabe.com, sebuah platform online untuk wanita di luar negeri, Indonesia juga bisa, untuk traveling ke Indonesia. Nah, awalnya aku menciptakan Travelbabe ini karena sebenarnya aku sendiri tuh dari kecil tuh udah sering traveling dan udah sering berpindah-pindah. Nah, selama aku pindah di luar negeri, aku tuh sering keliling ke semua kota. Nah, terus udah gitu balik lagi kembali ke Indonesia, aku juga tinggal kota dan keliling dunia juga. Jadi bisa dibilang tuh mungkin hampir setengah hidup aku isinya traveling terus gitu. Cuman puncaknya lagi pas aku kerja, kan aku kerja di dunia event organizer sebenarnya udah selama 10 tahun. Nah, ada kerjaanku itu juga aku keliling Indonesia selama 10 tahun. Dari situ aku jadi tahu pelosok-pelosok Indonesia yang ternyata tuh aku sendiri aja orang Indonesia tuh yang kayak takjub gitu kan, karena mungkin udah sering pergi ke luar negeri dan ngebandingin sama Indonesia, ternyata tuh yang di negara kita tuh jauh lebih bagus daripada di luar negeri. Nah, karena itu makanya tuh aku pengen banget share tentang indahnya Indonesia, apalagi tuh sekarang banyak juga bule-bule tuh yang pengen tahu tentang tempat mana aja segala macam, makanya aku sediakan di platform Travelbabe. Oke, berdoa ya semua, semoga jaringan ini baik-baik semua. Saya rada delay dikit tadi.
Oke, terima kasih perkenalannya Mbak Sastri, Mbak Liana, dan Mbak Rose. Sebelum masuk nih ya ke materi kita, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kita bicara topik yang sangat kita banget gitu ya. Ini kayaknya perempuan semua atau ada yang laki-laki ya? Nggak apa-apa sebetulnya. Yang laki-laki ya terima aja, kita lagi ngomongin beauty and healthy gitu ya. Nah, saya mau kasih polling dong. Boleh dibantu ya Mbak Tika untuk share polling. Jadi teman-teman saya minta pilih dong menurut teman-teman mana sih yang lebih penting, beauty atau healthy gitu ya. Pilih ya sambil isi polling. Saya mau umumkan ya supaya teman-teman semangat sampai acara sesi ini berakhir karena akan ada giveaway keren-keren ya dari Travel Babe, dari Famsi dan dari Specialty. Untuk 3 penanya terbaik di sesi ini akan mendapatkan dompet digital dari Famsi senilai 50.000. Tolong koreksi kalau saya salah ya, ini tulisannya kecil-kecil, bentar. Dari Travel Babe berupa 1 tas belanja senilai 100.000. Yeay. Dari Specialty 1 voucher belanja Specialty senilai 100.000 rupiah. Yeay, boleh nggak moderator ikut? Itu yang di sesi ini 3 saja. Kayaknya ada lagi deh tadi yang di sesi setelah ini ya. Jadi tolong, wow, 100% hasil pollingnya healthy. Saya kira bakal ada kubu nih, kubu healthy dan kubu beauty. Ternyata enggak, kita satu kubu ya. Kita bersatu perempuan nih. Saya suka banget sama ininya apa namanya? Logline-nya acara ini, When Women Rise, the Nation Thrives ya. Kita semangatnya seperti itu teman-teman. Boleh dong saya daripada salah sebut nih tentang giveaway dari Famsi yang setelah ini ada nggak ya? Boleh Mbak Ros? Yang dari Famsi jelasin sendiri aja biar nggak salah gitu ya. Ya, biar semakin kenal ya sama Famsi. Jadi buat teman-teman yang hadir di acara ini, boleh dong follow Instagram, Facebook, ataupun TikTok, ya kan, di @famsionline. Nanti mungkin bisa di-share ininya ya, ejaannya. Pokoknya follow di salah satu akun sosial media kita, terus teman-teman screenshot ininya layarnya, terus share di storiesnya, di stories sosial media teman-teman, sambil komentar deh, apa sih kesannya, komentarnya apa tentang acara ini ya Mbak. Tag teman kamu yang nggak nonton, biar tahu nih ketinggalan apa di acara kita siang hari ini. Nah, 3 komentar terbaik akan dapat dompet digital senilai 100.000. Nanti diumumkan Senin kali ya. Biar minggunya deg-degan, menang nggak ya? Jadi Senin kita umumkan di storiesnya akun Famsi Online. Wow, gitu ya. Bertabur giveaway ya. Kalau dari makasih ya Mbak Ros. Dari Specialty apa nih giveaway di luar sesi kita? Ya, giveaway yang tadi udah sebutin Mbak Ulan. Jadi voucher belanja 100.000 dari Specialty. Oke, untuk penanya terbaik di sesi ini ya? Ya, betul. Oke, Travel Babe ada tambahan? Kalau dari Travel Babe itu 1 tas belanja lipat yang bisa dibawa pergi-pergi. Seharusnya juga apa namanya tinggal capture aja screenshot acara ini dengan tag Travel Babe dan WeImpact.com. Yang artinya pemenangnya akan diumumkan di Travel Babe juga. Oke. Ya, tadi jadi di screenshot ya, jangan lupa untuk yang hadir siang hari ini. Oke, itu tadi info menarik tentang giveaway, tapi sebetulnya yang lebih menarik adalah materinya ya. Terima kasih yang sudah isi polling 100% pilih healthy karena di sini sudah ramai juga di kolom chat. Kalau healthy, beauty-nya terpancar. Nah, udah tahu, pada udah tahu. Berarti tinggal masuk ke tips-tipsnya kita bentar aja berarti ini ya. Ya, kalau saya mau nanya langsung ya, karena ini kita nggak ada satu sesi yang khusus, jadi kita ngobrol santai aja supaya sesama perempuan ini kita rumpi-rumpi gitu ya istilahnya ya, rumpi-rumpi sehat dan rumpi-rumpi cantik. Menurut Mbak Ros, Mbak Sastri, Mbak Liana dulu mungkin,
lebih lebih penting mana? Tadi kan teman-teman yang hadir isi polling. Kalau menurut panelis nih, silakan Mbak Liana. Oke, menurut saya sih keduanya penting ya. Tapi tadi sebenarnya healthy itu yang sangat penting karena perannya itu untuk mensupport beauty, Mbak. Oke. Ada pendapat berbeda mungkin dari Mbak Ros? Kalau aku, ya ampun, sebagai tenaga kesehatan pasti milihnya sehat lah ya. Tapi bener nih, kita ya kalau perempuan Muna deh kalau bilang nggak pengen cantik juga ya kan. Jadi antara pengen sehat tapi pengen kelihatan cantik, gimana dong? Berarti di sini Nggak nggak ada kita nih. ngobrolin ya, makanya kita ngobrolin sekarang. Berarti di sini peserta ini nggak ada yang mengorbankan kesehatannya demi kecantikan, karena semuanya pilih sehat. Coba Mbak Sastri, jangan-jangan dia yang pilih cantik, jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan dia nih jadi satu yang berbeda. Kalau yang muncul kali ya. Silakan Mbak Sastri. Boro-boro ya, mana ada traveler kayak mikirin beauty ya. Ditambah lagi kan aku tuh kan dari dulu tomboy banget, asli tomboy banget. Jadi boro-boro kepikiran tentang beauty gitu. Malahan aku justru di usiaku yang 41 baru akhir-akhir ini nih diajarin anakku tentang skincare. Anakku malah ngajarin. Oke. Tadi kita sepakat semua ngomongin healthy, tapi Mbak Ros bilang kan nggak muna juga loh perempuan nggak mikirin beauty. Pasti pada saya aja tadi lipstikan dulu lari, lipstikku hilang habis makan. Nah, konsep beauty aku pengen nanya, konsep beauty ya, menurut Mbak Ros itu seperti apa? Kalau menurutku sih lebih prefer yang natural beauty ya, kecantikan alami, karena kalau tentang kecantikan ada slogan nih, beauty is in the eye of the beholder gitu. Tergantung siapa yang lihat, ya kan? Itu cantik, yang lain mikir tuh enggak, yang ini cantik gitu. Jadi relatif lah, tergantung. Jadi kita sebagai pribadi ya harus percaya diri. Pasti ada yang mikir kita cantik kok gitu. Jadi apalagi di Indonesia kan sebenarnya kita kayak matahari. Agak susah nih untuk tetap kulit putih misalnya. Tuh secara genetik kita memang kulitnya sawo matang. Ya nggak apa-apa, itu juga cantik kok gitu. Jadi relatif lah, jadi tetap harus percaya diri bahwa kita tuh cantik. Natural beauty tadi ya, kata kunci dari Mbak Ros ya. Sadar nggak sih teman-teman, kita berempat nih, saya moderator dengan 3 panelis, saya ngelihat warna kita berbeda loh. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ngepink, terus ada yang eksotis kayak saya gitu. Tapi kita semua merasa cantik ya. Pede, harus pede gitu, harus pede. Oke, itu dari Mbak Ros. Dari Mbak Sastri, coba dong konsep beauty itu kayak apa Mbak? Kalau aku ya sebenarnya sih aku pribadi tuh lebih fokus ke kesehatan ya. Cuman maksud aku kalau misalnya emang apa yang namanya, kalau emang kita juga sehat dari nggak hanya fisik aja tapi juga mental gitu kan, otomatis kan kita apa ya, ada inner beauty yang terpancar sih gitu. Jadi gitu. Jadi kayak aku sih lebih fokus ke kesehatan, nggak hanya fisik tapi ke mental juga. Jadi biar lebih life balance kalau di aku. Oke, kata kuncinya adalah life balance dan inner beauty. Jadi ada beauty yang dari dalam gitu ya keluar. Natural beauty, inner beauty. Sekarang mau dengar dari Mbak Liana. Silakan. Oke, menurut aku sih beauty and healthy inside out itu dengan memfokuskan apa yang ada di dalam dulu, yaitu healthy atau sehatnya. Sehingga yang dari dalam itu terpancar keluar, itu beauty atau cantiknya. Jadi beauty itu terkait dengan health, wellness, dan self-love juga sih sebagai bagian yang saling terintegrasi gitu, Mbak. Oke, terintegrasi. Jadi nggak bisa dilepas ya menurut Mbak Liana. Kalau healthy and beauty itu nggak bisa dilepas. Healthy itu dalamnya, baik apa yang diasup dengan apa yang dirasa, tadi kan mental health tuh Mbak Sastri ya, dengan apa yang outnya berupa outputnya ya berupa beauty-nya itu tadi. Nah, bicara tentang apa yang diasup dan apa yang dirasa. Nah, dirasa tadi ada bicara self love ya Mbak Sastri. Boleh cerita dong, ini salah satu trending topik kan ya belakangan ini, self love. Itu ngaruh juga ya sama beauty and healthy inside out gitu. Silakan Mbak Sastri. Iya, kalau sekarang tuh kayaknya mungkin lagi trending banget ya. Tapi kayak aku pribadi, emang mungkin dari dulu concern-nya aku ke mental health.
dari pertama kali aku bikin Travel Babe sekitar 4 tahun yang lalu tuh juga aku sebenarnya udah sering share juga tentang itu. Cuman tuh kayaknya orang belum banyak yang aware gitu kan. Aku sempat dianggap aneh atau nggak dibilang, oh, kok kayaknya egois banget lo jalan-jalan mulu gitu ya. Padahal traveling itu tuh merupakan salah satu bagian aku untuk self love ya. Misalnya apalagi kalau udah lagi stres, udah lagi suntuk gitu kan, bawaannya tuh udah uring-uringan, tuh udah pengen ngabur tuh. Ngabur kemana lah, keluar rumah lah, atau nggak keliling Indonesia. Nah ditambah lagi tuh sebenarnya kita bersyukur banget nih tinggal di Indonesia, yang dimana tuh kok mungkin kita lagi stres, kita tuh bisa ke pantai gitu kan, atau mungkin lagi jenuh sama kegiatan sehari-hari lihat macet, kita juga bisa adventurous trip yang mungkin bisa road trip atau enggak, sekarang lagi happening juga ke Sentul gitu kan, itu kan kayaknya lumayan stress release banget ya. Sama kalau misalnya, atau nggak kalau misalnya kita lagi bokeh, kita juga bisa lah keluar rumah aja, kita jalan-jalan kaki atau apa juga udah stress release banget, lihat awan hijau, awan biru sama hijau-hijauan pohon, itu kayaknya juga udah tenang gitu kan. Nah karena tuh maksud aku gini loh, kenapa tuh penting banget, karena kita nih kan wanita nih jalanin peran tuh kan banyak ya, nggak hanya sebagai perempuan aja, tapi kita juga jadi ibu, jadi istri gitu kan, belum lagi kita jadi pekerja atau enggak ya sebagai pemilik usaha kayak kita semua ini, itu udah pasti kan riwah ya kita menjalankan banyak peranan. Kalau kita nggak punya waktu buat fokus sama diri kita sendiri, ada momen lah kita fokus sama diri kita sendiri, itu kita justru menurut aku tuh jadi nggak sehat gitu kan. Jadi emang kita tuh ada pentingnya kita harus itu tuh supaya kita tuh bisa stress release dan bisa menjalankan peran-peran kita. Ya, perempuan itu layak bahagia ya. Perempuan itu layak untuk mencintai dirinya. Itu bukan bagian dari egois ya. Jadi bahagiakan diri kalian teman-teman karena kita akan menjadi sehat, kemudian cantik gitu ya. Dan itu membahagiakan sebagai perempuan. Dari Mbak Ros silakan ada tambahan. Ya, tentang self love ya. Banget nih sama komentar Mbak Sastri. Jadi kesehatan mental, kita menyayangi diri kita sendiri itu penting banget karena itu dasarnya sebenarnya sih, dasar dari yang apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih gitu kan. Jadi nggak bisa dipisah nih antara kesehatan fisik sama kesehatan mental gitu. Karena ketika kita memilih produk-produk untuk kesehatan fisik kita, untuk poles-poles gitu kan, itu kan ada mental yang yang bikin kepengen gitu kan. Kalau kita udah menyayangi diri kita sendiri, maka kita juga pilih-pilih produk kesehatan juga yang sesuai sama diri kita sendiri. Jadi semuanya itu kan personal, perjalanan mental kita untuk menuju bahagia, mencari kebahagiaan kan personal banget kan. Yang Mbak Sastri pengennya jalan-jalan berbahagia gitu. Beda-beda ya, nggak beda-beda ya tiap orang ya, unik lah gitu ya. Jadi kebutuhan kesehatannya juga beda-beda. Jadi kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita juga aware gitu. Nggak perlu lah ikut-ikutan tren treatment ini itu gitu karena pengen cantik, pengen terlihat apa namanya ya, eksis di sosmed misalnya, nggak perlu lah gitu karena kalau memang kita nggak butuh ya nggak perlu juga kan. Jadi seimbang ya, semuanya saling menguatkan. Spesifik, unik, ternyata tiap orang berbeda-beda, baik treatment untuk asupan ya, juga untuk kesehatan mentalnya. Unik, itu satu kata kunci dari Mbak Ros. Thank you Mbak Ros. Nah Mbak Liana, gimana nih pendapatnya tentang, kadang-kadang kan perempuan tuh suka gini loh, mendahulukan kepentingan orang, suami gitu ya, kemudian anak-anak, belum lagi kalau perempuan yang punya usaha seperti kita, mungkin teman-teman di sini juga ada yang bekerja di instansi manapun gitu, selalu mengalahkan dirinya gitu untuk yang lain didahulukan, dirinya belakangan. Itu mungkin karena kepadatan waktu. Buat Mbak Liana gimana tuh tentang self love tadi Mbak Liana? Ya, thank you nih. Jadi harus refresh lagi ya, berpikir self love-nya seperti apa. Tapi karena aku di dunia teh itu, aku menikmati self love dengan cara yang sangat simpel sih, dengan santai, waktu santai minum teh. Itu buat aku refreshing banget. Nah, ini sih cara yang simpel juga sebenarnya bisa ya menurut aku untuk menerapkan self love itu sendiri. Sesimpel itu ternyata. Ya. Me time ya. Betul. Me time-nya minum teh gitu. Minum teh sambil santai, sambil relax, itu oke banget loh. Betul. Benar. Simple thing tapi berdampak. Nah, sebetulnya teh itu sendiri
punya banyak khasiat sih setahu saya gitu. Cuman saya pengen yang menjelaskan tuh supaya saya juga belajar di sini ya. Ahli teh. Jadi Mbak Liana nih teman-teman, beliaunya ini bukan hanya punya usaha tentang teh, tapi dia juga sudah belajar nih ya. Mbak Liana sudah belajar di mana tuh Mbak? Cerita dong khasiat teh sama belajarnya di mana tuh? Oke. Sebenarnya sih awalnya karena suka, jadi memang terpacu untuk terus belajar mulai dari referensi, dari berbagai buku. Akhirnya lama-lama sih kayaknya pengen yang lebih banyak lagi gitu. Terakhir itu ikut International Tea Academy. Jadi di sana itu belajar mengenai blended tea juga, bagaimana sebenarnya komponen yang menyehatkan itu yang ideal seperti apa dan fungsinya seperti apa gitu, Mbak. Khasiatnya sendiri Mbak untuk beauty and healthy itu nyata nggak sih? Iya, benar banget. Jadi gini, sebenarnya minum teh itu kan salah satu cara yang sangat simpel loh ya untuk membantu kesehatan dan kecantikan. Malah enak ya, karena selain bisa dapetin manfaatnya, juga bisa dinikmatin sambil santai dan ngobrol tadi bersama keluarga. Nah, daun teh yang berasal dari tanaman itu yang namanya Camellia sinensis itu sebenarnya punya segudang manfaat ya teman-teman. Antara lain itu bisa membantu mencerahkan kulit, misalnya mencegah kerutan, membantu melangsingkan tubuh, memelihara kesehatan jantung, dan juga membantu menghambat perkembangan kanker. Nah, sedikit informasi nih, ada juga daun teh yang dikombinasiin dengan bahan-bahan herbal atau tisin. Kalau kami sebutnya blended tea ya. Jadi diantaranya menggunakan bunga-bungaan seperti bunga mawar, chamomile, dan lavender juga. Nggak hanya itu sih, sebenarnya banyak lagi bunga-bunga lain yang bagus. Nah, bahan-bahan ini juga mengandung manfaat yang baik. Misalnya nih, lavender bermanfaat untuk merilekskan saraf juga supaya nggak terlalu tegang. Jadi nggak terlalu stres juga nih. Biasanya kan itu salah satu pemicu untuk nggak healthy ya. Terus chamomile juga bisa membantu membuat tidur lebih pulas, bisa membantu mengatasi insomnia misalnya. Nah, bunga mawar juga ini identik banget ya sama perempuan. Ternyata manfaatnya bagus banget loh buat kecantikan kulit, Mbak. Nah, jadi selain bisa dapetin manfaat dari daun teh, juga bisa dapetin manfaat dari bahan-bahan herbal tersebut. Tapi ya tetap aja ya, walaupun teh mengandung banyak manfaat untuk kesehatan, kalau sakit ya tetap perlu konsultasinya ke dokter sih. Jadi nggak ngobatin semua sendiri gitu. Ya, nanti untuk yang bertanya boleh di kolom chat dulu karena nanti akan dibuka, sesi tanya jawabnya akan dibuka. Jadi bisa di kolom chat dulu, kita mau lanjut supaya nggak lompat-lompat gitu ya temanya ya, materi bahasannya. Oke, itu tadi manfaat tentang teh ya, cara sederhana kita bisa me time nih sebagai perempuan. Tadi ada yang bilang me time-nya sampai lupa mandi. Ya manusiawi lah, kadang kita memang harus menikmati gitu ya. Tapi ya jangan sering-sering juga, jadi nggak beauty. Oke, nah Mbak Ros sebagai tenaga kesehatan ya yang memahami kesehatan. Di dunia kesehatan tuh aman nggak sih kalau kita sering-sering minum teh, ada takaran atau ada porsi gitu untuk kita semua belajar. Kadang-kadang juga ada yang teh pengurus kan, slimming tea itu. Jadi saking pengennya cepet kurus, minumnya berlebihan atau gimana Mbak? Silakan dijelaskan Mbak. Itu direkomendasikan lah ya, teh itu secara umum aman, sangat-sangat aman. Apalagi banyak prosesnya ya, ada yang teh hijau, teh hitam, teh oolong juga ya. Kan sekarang ada namanya teh putih gitu. Cuma kita perlu, jadi semua itu bisa diminum sehari-hari, jangan lupa minum teh gitu. Nah, tapi harus ingat, seherbal apapun ada kandungannya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi misalnya teh itu juga sama loh sebenarnya sama kopi. Ada kafeinnya walaupun kadarnya berbeda ya. Jadi kalau ada tergantung, kalau orang yang sensitif terhadap kafein ya jaga untuk membatasi minum tehnya. Nah, yang paling penting nih buat perempuan, teh itu super banget antioksidan. Antioksidan itu buat apaan sih? Biar glowing, biar kulitnya cantik. Nah, itulah dari efek dari teh. Ya, kalau yang kurus-kurus itu memang teh hijau apalagi ya bagus untuk bikin kurus karena bisa membantu menghambat pencernaan. Tapi mesti diingat, jangan minum teh itu jangan bersama sama makanan karena kita sepengen kurus apapun tubuh kita perlu nutrisi. Jangan dibatasi soal itu. Nutrisinya harus tetap bisa diserap. Jadi adalah jarak 30 menit setelah makan biar makanan kita terserap, sisanya dihambatlah sama si teh ini, teh hijau tuh, rekomen banget.
Jadi perlu apa ya? Perlu tips-tipsnya, trik-triknya gitu. Kalau apalagi kalau yang sensitif sama kafein. Jadi mendingan sih dibatasi maksimal 3 gelas misalnya sehari gitu kan, dan jangan lupa tetap minum air putih. Nah, jadi bisa melarutkan kandungan berlebihan dari teh itu bisa dilarutkan oleh air putih kita yang kita minum. Dan tipsnya lagi nih, jangan melulu satu macam teh. Tadi Specialty tadi menyebutkan dia punya produk yang blended tea ya. Jadi ada mix and match juga, teh dari Camellia sinensis plus bunga-bungaan itu. Kalau kandungan dari bunga itu, ya ampun, alamnya itu amazing banget ya, bahwa bunga kandungannya juga bisa bikin kita secantik bunga juga. Iya. Jadi mix and match-nya itu perlu banget, nggak cuma satu, tapi banyak kandungan dari yang lain kita mix juga, kita blend it jadi nutrisi kita gitu. Berarti bisa dapat banyak manfaat ya, dan itu bergantian gitu ya, nggak terus-terusan chamomile terus atau lavender terus. Kalau lavender terus ntar lemes gitu kan, karena mau relax gitu. Kalau mau semangat ganti yang mana gitu. Itu mungkin ya sebagai tips untuk asupan nutrisi dari teh, tapi juga dapetin manfaat maksimal gitu. Oke. Nah, berarti bisa nggak sih teh ini menjadi solusi praktis ya, solusi praktis buat kita yang pengen tetap sehat karena kandungannya yang memang bermanfaat gitu, tapi mager gitu misalkan kan ya, panas sekarang mau olahraga telat bangun gitu. Nah itu bisa nggak sih Mbak Ros bisa dikatakan teh itu menjadi satu solusi praktis buat yang jadwalnya padat. Jangan ngomong males deh ya, kita di sini wanita-wanita yang hebat, nggak boleh males, jadwalnya padat gitu. Bisa nggak sih Mbak? Bisa banget, ini pilihan banget yang nggak mau ribet gitu ya. Teh itu tinggal seduh, bisa didapat dimanapun. Pembuatannya juga tinggal seduh dengan air hangat atau air dingin ya, disimpan di kulkas. Terus khasiatnya gimana? Kalau kita lihat dari budaya orang Tiongkok atau orang Jepang yang sering banget nggak bisa lepas dari teh, ya kan? Oh iya. Kita juga lihat banyak banget mereka yang sudah tua, bahkan ada yang umurnya sampai ratusan tahun. Kita lihat kan orang tertua dari mana? Dari Asia Timur ya. Banyak banget ya, mereka biasanya ya. Terus lihat fisiknya, ya ampun masih ngangkat-ngangkat kayu. Masih kuat banget, sedangkan kita udah sekian-sekian umurnya udah yang ampun encok. Nah, itu ternyata di penelitian juga ada kok yang udah umur segini bisa aktivitasnya masih produktif sih. Ternyata ada perbedaan nih yang namanya usia kronologis, yaitu usia ulang tahun kita ya, sama usia biologis. Oh, itu usia kronologis ya. Itu kronologis ya, yang ulang tahun tuh ya. Oke. Ya itu kan nggak bisa sama usia biologis. Tahan lah ya. Kita ulang tahun tiap tahun ya segitulah angkanya ya. Nggak bisa korting, nggak bisa diskon itu Maya. Nah tapi kita bisa memudahkan yang namanya usia biologis gitu, karena jadi walaupun berseberapapun usia kronologis kita bisa tetap aktif kayak anak muda ya kan, muda terus. Kuncinya di mana? Nah kalau yang dari teh ini makanya mereka rajin minum teh, karena dari teh itu ada kandungan antioksidan, bukan cuma buat cantik glowing aja, tapi karena ketika kita minum ya kan itu diserap semua. Nah sel-sel kita yang rusak di dalam tuh kayak minta nih perlu bagian nih untuk antioksidannya, sehingga mereka memulihkan organ sendiri. Jadi kita berasa kalau organ kita dipulihkan gitu kan, jadi berasanya kita sehat, mau lari, mau jalan kaki sekian meter, seger-seger aja. Nah itulah kuncinya, khasiatnya dari sekedar minum teh. Cuma minimal satu cangkir aja sehari kita minum akan berasa kelihatan gitu. Jadi udah ada bukti ya, udah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin buktinya itu. Iya bukti, udah terbukti ya orang Jepang. Iya benar. Kalau diingat-ingat orang Jepang tuh punya budaya minum teh gitu ya. Terus terbukti mereka usianya panjang, terus hidupnya dalam usia yang panjang itu berkualitas. Sementara Mbak Liana tadi kan bilang bahwa Indonesia itu punya teh yang terbaik gitu ya, kualitas teh terbaik dunia.
Tapi kita nggak punya budaya minum teh. Yang ada ini bangsawan Inggris ya, punya tea time gitu ya. Jadi mereka happy gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang happy nih, kayaknya Mbak Sastri nih, aku beberapa orang temanku yang kenal Mbak Sastri itu ngomong dia itu awet muda. Gitu. Usia biologis, tadi ngomongin usia biologis. Iya Mbak gitu. Ada Kemarin bicara tentang tentang itu ya, main yang aplikasi TikTok ya, kan ada tuh yang umur. Iya. Ini aku yang nge-freeze atau Mbak Sastri yang nge-freeze? Sastri berapa? Oke, Mbak Sastri. Mbak Sastri berapa? Langsung nge-freeze. Saya sih pengennya umur saya nge-freeze di 24. Saya sih pengen biologi saya berhenti di 24, meskipun kronologis masih pengennya panjang umur gitu ya. Ya, Mbak Sastri nge-freeze beneran deh. Iya. Matiin video, Aduh, Mbak? maaf. Oke, Ini lanjut. kita gegrek. sorry. Iya gitu, kemarin kan coba itu kan main aplikasi yang di TikTok tuh. Nah di TikTok itu tuh keluarnya 13 tahun gitu. Padahal sih sebenarnya aku juga banyak sih Mbak, selain 13? Wow. Iya, tapi nggak mungkin dia 13 ya. Mungkin. Nah, ya, terus banyak juga yang sering nanya sama aku, gimana aku ini bisa awet muda. Padahal tuh percaya nggak sih sampai sekarang tuh aku sama sekali belum pernah yang namanya perawatan wajah. Paling kalaupun ada nih kerut-kerutan mungkin karena kebanyakan ketawa mulu kali gitu kan, ketawa mulu. Cuman ya paling yang sering aku lakuin sih ya itu tadi ya, mungkin banyak minum air putih gitu kan, dan aku juga senang banget minum teh gitu kan. Apalagi kalau lagi pergi-pergi tuh aku sering banget pasti bawa teh dari, kalau keluar negeri ya gitu, aku bawa teh dari Indonesia. Sering juga tuh kayak bawa teh hijau atau teh apa gitu kan. Cuman pas lagi pandemi ini nih aku juga lagi sering minum teh lemon. Karena kan jadwalku kan sehari-hari lumayan padat nih, terus harus kemana kayak keluar-keluar. Aku pikir ya udahlah dengan minum teh lemon katanya sih juga sehat ya. Tapi selain itu aku juga ini sih yang paling penting sih punya mindset yang sehat. Karena kalau emang kita punya mindset yang sehat, otomatis kan kita banyak berpikir yang positif ya gitu. Nah, ya walaupun ada hari yang dimana emang kayaknya itu drama gitu, tapi ya udahlah, ngedumel gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kita pukin, dan di akhir hari itu kita udah harus keluarin supaya besok paginya tuh kita juga sehat gitu. Jadi ya itu aja sih terus yang aku lakuin, jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Ini seru banget nih di kolom chat, banyak sekali pertanyaan. Cuman saya cuma bacain aja ya, jawabnya ntar aja ya. Paling enggak kita respon yang bisa kita respon singkat. Kalau butuh penjelasan panjang mungkin sambil jalan ya. Saya bacain aja dari Mbak Risma. Ini singkat aja. Gimana cara mengatasi manage hati, manage perasaan tentang membandingkan kecantikan perempuan gitu. Tadi Mbak Ros bilang kecantikan itu relatif sesuai selera gitu. Tenang aja, pasti akan ada kok yang seleranya tuh kita gitu. Kan nggak mungkin juga kita make everybody happy gitu kan. Semua orang suka sama kita, ntar yang lain nggak kebagian. Gitu. Ya, memanage hati agar nggak parnoan, memanage diri supaya nggak parnoan gitu ya. Kemudian teh tarik itu bagaimana, nanti disimpan dulu ya jawabannya ya Mbak Liana. Ini terkait juga dengan gula nanti ya, minum teh dengan gula. Kemudian ada Mbak Fitri, memaafkan diri sendiri, tidak mudah kecewa, bisa menetralisir ketidakpuasan, kemarahan, penyesalan gitu ya. Bagaimana meyakinkan diri tetap positif. Nah, itu nanti Mbak Sastri bicara tentang love self, itu termasuk bagian dari situ ya. Menghilangkan rasa insecure, itu dari Mbak Fitri dari Tangsel. Kemudian ada Mbak Stevi dari Jakarta. Ini nanya untuk dapat jawaban ya, kayak yang giveaway nanti ya. Sendiri sesinya. Ini mah akut, bagaimana boleh nggak minum teh gitu ya, yang punya mah akut. Kemudian sebaiknya apa? Apakah boleh slimming tea atau green tea untuk yang mah akut tadi ya? Kalau teh kan lumayan pahit, apalagi yang black tea dan green tea, sebaiknya pakai gula atau tidak? Apakah boleh mencampurkan teh dengan madu murni?
Pakai es gimana kalau saya pakai es? Madu murni ya tadi ya. Kemudian ada juga yang bertanya, adakah batasan maksimum per hari mengkonsumsi teh? Teh hijau itu efektifkah untuk diet? Tadi sih Mbak Ros bilang 3 kali ya untuk teh. Tapi bisa juga spesifik karena tubuh kita masing-masing berbeda. Nanti bisa diukur sendiri. Usia kronologis dan usia biologis. Wah, baru tahu. Alhamdulillah ya kita share sesuatu yang baru. Apakah teh hijau boleh dicampur susu kental manis atau susu? Wah, itu teh tarik ya. Nanti dijawabnya barengan sama yang tadi. Kemudian budaya minum teh di Indonesia tiap pagi, Kak. Bagus. Lanjutkan, Mbak Risma. Saya juga mau nih tiap sore tuh. Saya ingin tanya, minum teh bikin gigi kuning. Apa betul? Bagaimana menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi? Kapan sebaiknya minum teh? Panas, hangat, atau dingin yang baik untuk tubuh kita. Sementara itu. Pertanyaan disimpan dulu ya jawabannya. Pertanyaan sudah apakah teh berpengaruh pada tensi rendah? Untuk Famsi, bagaimana awalnya buat platform online? Saya ada apotek konvensional, selama ini udah join. Wah, nanti join sama Famsi ya. Nanti bisa join sama Famsi. Follow aja Instagramnya @famsionline ya. Oke, saya lanjut ke materi yang sudah kita susun ya, Mbak Liana, Mbak Rose, dan Mbak Sastri. Nah, bicara tentang minum teh, itu kaitannya sama biological age itu gimana, Mbak? Ada nggak, Mbak Liana? Jadi gini, kalau sejujurnya saya itu minum teh karena saya suka dan tahu kalau teh itu menyehatkan ya. Jadi sebenarnya nggak sengaja maksain diri sih untuk minum teh supaya terlihat awet muda misalnya dan sebagainya. Tapi kalau ternyata kebiasaan rutin minum teh bisa membantu untuk membuat biological age lebih baik dan terlihat awet muda, ya buat saya jadi bonus aja sih Mbak gitu ya. Selain dapat sehatnya, dapat bonus juga, ya kenapa enggak gitu. Oke, berarti bonusnya itu biological age itu ya? Makanya Ya, betul, dirimu betul. glowing dan aku melihat tidak ada kerut-kerut sepertiku. Aduh. Lebih. Ya, beneran. Sebenarnya teh itu mungkin tambahan info aja. Selain untuk diminum, teh itu juga punya benefit kan banyak sekarang produk kecantikan pakai bahan teh. Nah, saya sendiri ini pengalaman pribadi ya, kalau memang kulitnya lagi radang atau lagi gatel, bekas teh itu saya gosokin, sebenarnya teh yang bekas itu daunnya itu saya gosokin ke kulitnya, cobain deh. Kalau itu buat saya efektif banget, langsung kempes. Teman-teman yang lain boleh gigit nyamuk, gigit nyamuk gitu? Gigit nyamuk? Ya, salah satunya kalau gigit nyamuk saya belum pernah coba terus terang, tapi kalau misalnya kulitnya lagi iritasi, misalnya ada bengkak atau gimana, bekas gatel juga, nah itu saya pakai daun teh yang sudah bekas diseduh sebenarnya karena udah cukup layu, saya gosokin, jadi nggak ada yang kebuang gitu akhirnya. Oke. Boleh dicoba sih. Daripada kan kalau kita minum airnya, daunnya kan kita buang kalau udah selesai. Nah, itu bisa sih digosok-gosokin buat kulit, bagus juga sih. Buat masker bisa nggak sih? Ada kan ya zaman dulu kalau aku nih Mbak, salah satu kearifan lokal mungkin ya teman-teman mungkin boleh sharing yang punya pengalaman juga. Raup tahu nggak sih bahasa Ya, Jawa kali ya raup bahasa membasuh wajah pagi hari dengan teh seduhan kemarin. Jadi teh bukan teh baru, teh dingin gitu. Ya. Itu ada nggak sih pengaruhnya kalau dari segi ilmu pengetahuan gitu ya dari Mbak Liana? Kalau saya lakukan juga sih sebenarnya. Jadi memang misalnya sampai sekarang juga banyak juga kan teh itu dipakai misalnya untuk pewarnaan rambut, terusnya juga buat ya macam-macam sih efeknya. Nah, saya merasa sayang juga kalau memang kita udah seduh kemudian nggak habis misalnya semalam itu kita sayang kalau kita buang begitu aja, padahal masih bisa dimanfaatin gitu. Jadi boleh aja kalau memang punya sisa teh, coba aja untuk raup atau ngebasuh muka misalnya atau kulit. Pasti ada efeknya, tapi kalau kita ngomong produk natural, ya kita jangan terlalu berharap bahwa harus langsung instan untuk menjadi cerahin kulit atau gimana. Kita harus rutin dan pasti akan bermanfaat banget sih. Ya, kuncinya karena dia produk alami, rajin gitu ya, mesti rajin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nggak bisa kayak instan gitu ya, tidak seperti
mie instan yang cuma beberapa menit bisa langsung dikonsumsi. Oke, nah itu dari Mbak Liana. Kemudian Mbak Ros, kandungan teh itu ada nggak sih yang berbahaya yang harus kita sama-sama ketahui? Apa yang kalau ada gitu kandungan berbahaya itu apa sih? Kalau teh tuh enggak sih tergolong aman ya. Nggak ada ya karena alami ya. Tapi perlu diingat dulu makanya kondisi kita apa, karena tadi khasiat kandungan utama teh kan tadi kafein, tanin, dan antioksidan. Ingat-ingat ya teman-teman, nanti bisa jadi kuis tuh. Tanin, antioksidan, sama kafein. Jadi sekalian juga menjawab yang tadi kan, pengaruhnya dengan tekanan darah, pengaruhnya dengan mah gitu. Yang mempengaruhi biasanya kafeinnya. Kafein itu kan bikin kita semangat ya kan. Dalam artian jantungnya jadi berdebar-debar. Kalau sensitif terhadap kafein, dikurangi tehnya. Atau bisa juga yang mah bisa dikombinasi dengan susu tadi, kayak bikin teh tarik jadinya. Jadi perutnya tetap kalem gitu. Karena yang bikin kafein itu selain bikin jantung berdebar, pencernaan juga jadi lebih cepat. Nah itu yang bikin mahnya jadi kambuh. Nah solusinya ya dicampur dengan susu atau krim. Tapi diingat ya, jangan terlalu banyak gula. Karena makan minuman yang beredar sekarang, apalagi kalau kita beli ya, kita kan nggak tahu gulanya itu semana. Dia menumpuk, itu bisa jadi musuhnya awet muda, musuhnya biological age gitu. Jadi gulanya harus tetap dibatasi gitu sih. Nah terus kalau secara umum teh aman, tapi perlu diperhatikan nih buat perempuan-perempuan yang pengen instan langsing, terus mikir gitu tergoda dengan yang namanya teh langsing. Itu sih pinter makanya nih, ya kan? Slimming tea. Padahal tadi Mbak Liana juga bilang kalau teh yang dimaksud adalah yang dari bahannya Camellia sinensis. Nah, yang teh pelangsing bukan Camellia sinensis, memang bahannya memang untuk bikin istilahnya makanan nggak blar keluar gitu. Jadi ada efeknya diare gitu. Padahal bukan karena tehnya, tapi memang disebutnya teh pelangsing. Tapi isinya bukan Camellia sinensis gitu. Itu mesti dihati-hati. Gitu, makanya harus konsul ya ke PAMSI ya buat tahu ya. Jadi apa yang mau kita pakai, baik kita asup ke dalam tubuh kita atau kita balur-balur ke wajah, ke tubuh. Kalau tidak yakin nih ada PAMSI nih yang bisa menjadi layanan konsul ya sebelum menjadi konsumen sebuah produk kesehatan dan kecantikan. Nah, konsulnya gratis di PAMSI ya. Iya, sebelum memilih produk atau ketika ingin tanya buat kesehatannya lebih optimal atau kecantikannya, pilih-pilih skincare, bisa tanya sih ke PAMSI, layanan konsultasi kita. Jadi ada apoteker yang akan standby untuk menjawab pertanyaan dan diskusi gitu. Ya, apoteker yang akan tahu ya bahan-bahan aman atau tidak. Dan karena kita semua itu punya keunikan ya, keunikan bukan hanya keunikan di warna kulit, tapi juga bioritme tubuh kita ya. Apa sih istilahnya bioritme ya? Bukan. Metabolisme. Maafkan, saya bukan orang kesehatan soalnya. Jadi metabolisme tubuh kita kan berbeda-beda nih teman-teman. Jadi untuk aman ya kita nggak kemakan iklan, karena pembuat iklan tuh kreatif, hebat gitu ya, bikin iklannya itu membuat kita pengen beli produk kecantikan ini, produk kesehatan itu gitu. Tapi kalau kita tidak tahu kandungannya bisa konsultasi ke PAMSI. Oke. Kemudian saya mau tanya lagi nih, tadi sudah. Nah, budaya minum teh di Jepang tuh sebetulnya ada penelitian nggak sih? Sejak kapan? Kemudian memang cara minumnya atau penelitian tentang itu ada nggak sih Mbak Liana? Waktu sekolah di International Tea Academy.
Oke, jadi sebenarnya budaya minum teh di Jepang itu kuat sekali ya. Jadi bahkan mereka ada upacara minum tehnya sendiri. Tapi sebenarnya nggak hanya Jepang sih, karena awal mula sejarahnya kan dari China juga, barusan dibawa ke Jepang gitu. Nah, China sama Korea juga punya upacara minum tehnya sendiri. Tapi bukan sebenarnya kalau ngomongin negara yang paling banyak konsumsi teh per kapita itu sebenarnya juga kayak ada Turki, Irlandia, Inggris juga. Nah, kita gimana nanti kita bisa mengukur sendiri ya. Nah, bagaimana kaitan budaya minum teh ini dengan kesehatan? Sebenarnya sudah banyak sih penelitian karena teh kan punya sejarah panjang. Teh itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebagai minuman untuk mendukung kesehatan. Nah, kalau kita browsing juga, kita akan nemuin tuh banyak banget hasil penelitian yang membahas soal teh dan manfaatnya. Jadi sayang banget kalau kita nggak maksimalin nih budaya minum teh di kita sendiri setiap harinya. Karena padahal Indonesia itu negara penghasil teh nomor 7 terbesar di dunia. Tapi kita tingkat konsumsi rendah sekali sih, gitu. Sayang ya. Jadi kita Jauh. banyak ekspor dong. Banyak Ya. ekspor teh kita. Lokal ada, ekspor ada, tapi untuk ekspor juga cenderung turun terus sih, karena tingkat produksi kita juga semakin turun dari tahun ke tahun. Sayang banget kan kalau kita nggak lestariin, terusnya gimana dong nasibnya nanti? Iya, benar. Ini satu concern ya, kita nggak cuman dapetin manfaat teh sehat dan cantik, tapi juga kita membantu petani teh ya, dan Betul. mengangkat perekonomian negara kita dari produk teh ini sendiri. Ini luar biasa bisnisnya Mbak Liana nih, berdampaknya ya untuk petani teh juga, petani ini juga buat perempuan-perempuan juga, dan sebetulnya teh kan nggak harus perempuan ya. Semoga terus berdampak ya. Amin. We impact kan, women with impact. Kita semua ingin berdampak positif tentunya ya. Ya. Nah, mau nanya kalau di specialty itu apa yang paling laris nih? Best sellernya specialty apa nih? Nah, mungkin kalau lihat dari mungkin dari gender dulu ya, perempuan nih misalnya, kita kebetulan di sesi perempuan banyaknya. Jadi perempuan itu kan identik ya sama bunga. Banyak perempuan yang suka dengan bunga karena bisa jadi aromanya atau keindahannya. Nah, banyak sekali pelanggan kami juga yang perempuan suka dengan blended tea, karena di blended tea itu kan ada campuran daun teh dengan bunga-bungaan. Nah, walaupun nggak semua ya perempuan itu milihnya blended tea. Ada juga sih customer kami sebenarnya perempuan juga sukanya minum teh yang tanpa campuran atau 100% daun teh murni. Jadi memang balik lagi ke pilihan. Tapi kalau mayoritas banyak sekali yang suka dengan blended tea, khususnya perempuan. Ya. Kalau saya sih ngerasain dari mawar ya Mbak. Ini sharing juga nih. Kalau saya lagi datang bulan, suka kadang kalau lagi capek gitu ya, suka sakit di perut bagian bawah itu. Kalau orang Jawa bilangnya dilepen. Nah, saya minum itu teh mawar. Tapi mawarnya ya, kalau saya baru ngerti nih setelah kenal Mbak Liana bahwa teh itu ya harus ada daun tehnya gitu, bukan mawar gitu, tapi teh dengan mawar gitu ya. Kalau saya ngaruh banget. Iya, teh itu kan yang sebenarnya adalah dari daun teh Camellia sinensis itu. Cuma memang di penyebutan umum kita sering sebutkan teh chamomile, teh lavender, teh mawar. Nah, itu sebenarnya betul. Sebenarnya mungkin lebih tepat itu kan dari bahan-bahan herbal. Nah, lebih tepat memang penyebutannya adalah herbal infusion. Tapi kalau memang udah umum disebut mau teh mawar, mawarnya aja sih, ya bisa-bisa aja sih, tergantung pilihan. Sekarang memang umumnya seperti itu ya, cuma kalau sebenarnya adalah teh yang mengandung daun teh Camellia sinensis sebenarnya. Kalau teh ya berarti harus ada tehnya gitu kan? Ya. Teteh atau AA kalau di Bandung mah ya. Oke. Nah, ini masuk ke ada yang nganter makanan nih saya. Kalau di Mbak Ros sama Mbak Sastri sukanya teh apa nih? Pengen tahu nih. Kalau aku tadi suka mawar ya karena merasakan manfaat ketika menstruasi. Kalau Mbak Ros, teh apa nih? Kayaknya teh hijau sih, kalem dan aromanya tuh menenangkan. Jadi sebelum minum teh dihirup dulu aromanya, segar banget, menenangkan. Oke. Pas banget buat me time ya.
Kalau Mbak Sastri nih, Kalau dari dulu sih aku senangnya teh hijau sih. Selalu suka teh hijau. Terus udah gitu apa namanya sama kalau akhir-akhir aku suka ini juga tuh yang tadi Mbak Diana jelasin ya yang Kisane ya. Nggak tahu tuh rasanya apa sugesti juga kali ya kayaknya lagi on a bad day minum itu tuh kayak aku langsung kayak rasanya langsung chill gitu. Ada nggak yang kira-kira efek sugesti juga nggak ya kayak gitu? kalau aku juga begitu sih. Mungkin Lagi bad day langsung bisa begitu loh. Iya kan? Meskipun kata Mbak Liana kan dampaknya tuh nggak kayak obat gitu, nggak kayak yang sakit diobatin sembuh, tapi butuh waktu gitu ya. Tapi aku langsung kok, iya. misalkan sakit dilep, oh langsung sehat. Ya memang sih, jadi gini, walaupun teh itu mengandung banyak manfaat ya, tapi karena ini kan bahan natural, jadi sifatnya bukan seperti obat yang pada umumnya ya, begitu diminum langsung cespleng gitu, sembuh. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan untuk jangka panjang, yang perlu di-maintain itu setiap harinya. Jadi ya, jadi minum teh ini sebagai bagian dari rutinitas sehat yang dikonsumsi secara rutin gitu loh. Nah tadi nanggepin juga yang Mbak Sastri, ada tuh memang efek kayaknya yang langsung berasa banget gitu ya begitu minum teh. Saya juga ngalamin sih, walaupun bisa aja efeknya itu tergantung kondisi tubuh masing-masing orang ya. Misalnya nih habis minum blended tea yang mengandung lavender, itu lumayan sih kalau saat lagi stres, misalnya dikejar deadline gimana ya. Nah otomatis kan kita agak deg-degan gimana ya. Nah, habis minum teh yang mengandung lavender itu biasanya lumayan tuh berasa agak rileks, Mbak. Tadi Mbak Sastri udah coba ya? Iya, karena aku ini juga pengalaman pribadi gitu ya. Cuman aku nggak tahu ya, mungkin aku mungkin karena mindsetku oke deh, mungkin kalau dengan meminum teh ini aku akan lebih tenang mungkin jadi mungkin Ya, otomatis saya juga secara nggak sadar sih sebenarnya waktu itu memang waktu dikejar deadline segala macam agak deg-degan stres gitu nggak sengaja minum teh yang mengandung lavender. Nah, waktu itu langsung ngerasanya rileks, langsung agak instan gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang begitu ya, tapi berikutnya begitu ada hal yang serupa juga, saya juga akhirnya konsumsi teh lavender menenangin banget sih. iya 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 Ya. iya Ini produsen ini loh teman-teman, produsen yang nggak jualan. Maksudnya tidak ngomong bahwa ini pasti gitu ya, pasti Iya, berpengaruh pada menjawab solusi Anda gitu. Tidak, ya tapi memang nggak gitu. memang cara kerjanya tidak begitu. Tapi kenyataannya boleh dicoba gitu ya, boleh dicoba. Ternyata begitu kok gitu. Nah, kita sudah nggak terasa udah jam 2 aja ya. Sebetulnya apa yang mau kita sampaikan terakhir ini banyak kan sudah menjadi pertanyaan. Jadi sambil aja ya jawab pertanyaan ya. Boleh Mbak Rus, Mbak Liana, Mbak Sastri ya. Tadi karena banyak nih, terima kasih ya teman-teman yang udah nanya nih ya, semangat bertanya, semangat belajar kita sama. Yang sama-sama nggak saya tanyakan kayak tadi minum teh tarik bagaimana teh tarik Mbak Liana? Oke, teh tarik sih boleh aja. Ini teh tarik itu mirip juga sama, ya itu kan budaya Asia juga. Nah, biasanya mereka pakai black tea yang cukup pekat. Nah, kalau memang mau dikonsumsi teh sama susu, itu kan kombinasinya teh sama susu. Boleh-boleh aja gitu loh. Enak kok memang. Cuma yang jadi perhatian saya biasanya kan kalau kita minum teh tarik kan banyak gulanya. Nah, ini sih sumbernya yang mungkin yang kurang bagus karena tadi juga Mbak Ros sudah sebutin terlalu banyak gula itu musuhnya itu ya Beauty, awet muda ya. musuhnya beauty ya. Gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu jaga juga kalau memang bisa nggak pakai gula. Kalau misalnya memang sudah terikat dengan gula saat ini, ya mulai konsumsi gulanya dikurangi sedikit demi sedikit sih. Itu Aku aja tuh saran Mbak, saya paling. itu aku banget tuh Ya, sedikit suka manis. demi sedikit lidah kita akan mulai terbiasa sih. Oke, jadi Khususnya kalau melatih ya, lidah ya. Oke. betul. Pilih apa, sehat, cantik atau enggak gitu kan? Itu aja ya Ya, motivasinya ya. betul. Oke. Kalau dengan madu, tadi ada yang nanya juga kalau madu murni boleh nggak sih? Manfaat tehnya akan sama atau ada pengurangan? Boleh sama madu juga nggak berpantangan kok, tapi memang
perlu perhatiin juga sifat madu. Mungkin teman-teman yang udah pernah pelajarin soal madu, boleh juga untuk kasih komen ya. Karena madu itu nggak kuat sama suhu yang terlalu panas. Jadi kalau memang mau campur teh sama madu, ya tehnya jangan sampai terlalu panas, langsung dicampurin sama madu, gitu sih. Oke, lagi hangat-hangat kuku baru madunya masuk gitu ya. Ya, intinya jangan di suhu yang panas. Ya, kita berburu dengan waktu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan dapat solusi di sini sambil jalan. Kalau ada yang ingat tadi mau jawab langsung jawab ya, Mbak Ros. Tuh, Mbak Sastri kepental. Tadi ada yang nanya bagaimana tuh platform Famsi ini pertama kali dirilis gitu. Dari mana tuh idenya tuh? Oh, kalau Famsi sendiri karena pengalaman pribadi, maksudnya saya sebagai apoteker komunitas juga kan sering tuh menghadapi pasien yang kebingungan. Sebenarnya hal-hal sederhana, pilih obatnya apa, obat generik sama obat paten yang murah dan mahal bedanya apa. Sebenarnya kita berawal dari konsultasi, layanan konsultasi. Tapi dalam konsultasi itu sering ada yang nanya, ya udah beli produknya gimana gitu. Akhirnya kita juga sedang membangun platform selain layanan konsultasi untuk pasien, juga kita bikin platform marketplace-nya. Jadi apoteker tadi seperti ada yang nanya ya, ya kita akan menggandeng apotek-apotek komunitas di seluruh Indonesia untuk gabung di jaringan Famsi supaya bisa maksimal. Nggak melulu di belakang panggung, di belakang layar apotek, nggak kelihatan sama pasien, tapi di depan. Jadi kita ngebantuin sistemnya supaya bisa maksimal, pasiennya dibimbing, dan jualannya juga kita bantu. Dan konsumen juga pasti pengen dong ada keyakinan bahwa ini kalau beli dari sini, produk kesehatan dari sini, udah pasti dari apotek resmi. Gitu. Oke, jadi jaminan ya, jaminan produk yang keluar dari rekomendasi Famsi adalah asli, legal, dan sudah disesuaikan dengan hasil konsultasi yang gratis tadi ya konsultasinya ya. Oh iya. Sesuai dengan spesifikasi. Kan juga makanya jualan obat tapi nggak perlu kita beli ini gitu. Tergantung kalau memang kondisinya nggak boleh untuk obat tertentu ya nggak akan kita kasih gitu walaupun misalnya. Ya. Jadi kita mengedepankan layanan yang profesional. Oke. Pelanggan puas kan nanti juga akan membuat Famsi akan semakin ramai kan ya. Oke, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Fitri ini tentang insecure ya sebagai bagian dari mental health. Bukan hanya jalan-jalan, kalau jalan-jalan nanti Mbak Sastri juga akan menjamin kenyamanan dengan bekerja sama dengan Famsi ya Mbak ya, nanti Travel Babe ya. Iya. Jadi yang mau jalan-jalan pakai Travel Babe, gimana tuh? Kebetulan nih dari kemarin juga banyak banget yang DM aku ya, banyak banget yang kapan Kak bikin trip Kak gitu. Kayaknya mungkin orang udah pada jenuh kali ya di rumah gitu kan. Jadi kebetulan juga kemarin ada beberapa kita udah menggandeng untuk ada wellness trip juga gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau suasananya udah agak kondusif. Ya, kepental lagi. Freeze lagi ya? Mungkin kita akan rencana trip juga gitu. Halo. Ya, udah oke. Maaf ini aku juga nggak ngerti nih ada apa ya gitu. Padahal udah semua cara clean. Nggak, tadi cuma keputus sedikit. Oke, berarti yang sekarang sedang ingin rilis stres, ini ada Travel Babe yang punya berbagai macam tawaran ya, tawaran event, bisa tour ke luar kota, bisa juga di dalam kota, bisa juga yang tema wellness, yoga, traveling gitu ya, traveling untuk. Terus udah gitu sama kalau akhir-akhir aku suka ini juga tuh yang tadi Mbak Diana jelasin ya, yang Kisane ya. Nggak tahu tuh rasanya apa, sugesti juga kali ya, kayaknya lagi on a bad day minum itu tuh kayak aku rasanya langsung chill gitu. Ada nggak ya kira-kira efek sugesti juga nggak ya kayak gitu? Kalau aku juga begitu sih, lagi bad day langsung bisa begitu loh. Meskipun kata Mbak Liana kan dampaknya tuh nggak kayak obat gitu, nggak kayak yang sakit diobatin sembuh, tapi butuh
butuh apa? Butuh waktu gitu ya. Tapi aku langsung kok, misalkan sakit dilep, oh langsung sehat. Ya memang sih, jadi gini, walaupun teh itu mengandung banyak manfaatnya, tapi karena ini kan bahan natural, jadi sifatnya bukan seperti obat yang pada umumnya ya, begitu diminum langsung cespleng gitu sembuh. Tapi bagaimana kita menjaga kesehatan untuk jangka panjang, yang perlu di-maintain itu setiap harinya. Jadi ya, jadi minum teh ini sebagai bagian dari rutinitas sehat yang dikonsumsi secara rutin gitu loh. Nah tadi nanggepin juga yang Mbak Sastri, ada tuh memang efek kayaknya yang langsung berasa banget gitu ya begitu minum teh. Saya juga ngalamin sih, walaupun bisa aja efeknya itu tergantung kondisi tubuh masing-masing orang ya. Misalnya nih habis minum blended tea yang mengandung lavender, itu lumayan sih kalau saat lagi stres, misalnya dikejar deadline gimana ya. Nah otomatis kan kita agak deg-degan gimana ya. Nah, habis minum teh yang mengandung lavender itu biasanya lumayan tuh berasa agak rileks, Mbak. Tadi Mbak Sastri udah coba ya? Iya, karena aku ini juga pengalaman pribadi gitu ya. Cuman aku nggak tahu ya, mungkin aku entah mungkin karena mindsetku oke deh, mungkin kalau dengan minum teh ini aku akan lebih tenang mungkin, jadi mungkin Ya, otomatis saya juga secara nggak sadar sih sebenarnya waktu itu memang waktu dikejar deadline segala macam, agak deg-degan, stres gitu, nggak sengaja minum teh yang mengandung lavender. Nah, waktu itu langsung ngerasanya rileks, langsung agak instan gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang begitu ya, tapi berikutnya begitu ada hal yang serupa juga, saya juga akhirnya konsumsi teh lavender menenangin banget sih. Iya. Ini produsen ini loh teman-teman, produsen yang nggak jualan. Maksudnya tidak ngomong bahwa ini pasti gitu ya, pasti berpengaruh pada menjawab solusi Anda gitu. Tidak, tapi ya, memang nggak gitu. Memang cara kerjanya tidak begitu, tapi kenyataannya boleh dicoba gitu ya, boleh dicoba, ternyata begitu kok gitu. Nah, kita sudah nggak terasa udah jam 2 aja ya. Sebetulnya apa yang mau kita sampaikan terakhir ini banyak kan sudah menjadi pertanyaan. Jadi sambil aja ya jawab pertanyaan ya. Boleh Mbak Ros, Mbak Liana, Mbak Sastri ya. Tadi karena banyak nih, terima kasih ya teman-teman yang udah nanya nih ya, semangat bertanya, semangat belajar kita sama. Yang sama-sama nggak saya tanyakan kayak tadi minum teh tarik, bagaimana teh tarik, Mbak Liana? Oke, teh tarik sih boleh aja. Ini teh tarik itu mirip juga sama, ya itu kan budaya Asia juga. Nah, biasanya mereka pakai black tea yang cukup pekat. Nah, kalau memang mau dikonsumsi teh sama susu, itu kan kombinasinya teh sama susu. Boleh-boleh aja gitu loh. Enak kok memang. Cuma yang jadi perhatian saya biasanya kan kalau kita minum teh tarik kan banyak gulanya. Nah, ini sih sumbernya yang mungkin yang kurang bagus karena tadi juga Mbak Ros sudah sebutin terlalu banyak gula itu musuhnya itu ya awet muda ya. Beauty ya. Gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu jaga juga kalau memang bisa nggak pakai gula. Kalau misalnya memang sudah terikat dengan gula saat ini, ya mulai konsumsi gulanya dikurangi sedikit demi sedikit sih. Itu aja saran saya. Itu aku banget tuh. Ya, suka manis. Demi sedikit lidah kita akan mulai terbiasa sih. Oke, jadi melatih lidah ya. Betul. Pilih apa, sehat, cantik atau enggak gitu kan, itu aja ya motivasinya ya. Oke. Kalau dengan madu, tadi ada yang nanya juga, kalau madu murni boleh nggak sih? Manfaat tehnya akan sama atau ada pengurangan? Boleh, sama madu juga nggak berpantangan kok, tapi memang perlu perhatiin juga sifat madu. Mungkin teman-teman yang udah pernah pelajarin soal madu, boleh juga untuk kasih komen ya. Karena madu itu nggak kuat sama suhu yang terlalu panas. Jadi kalau memang mau campur teh sama madu, ya tehnya jangan sampai terlalu panas, langsung dicampurin sama madu, gitu sih. Oke, lagi hangat-hangat kuku baru madunya masuk gitu ya. Ya, intinya jangan di suhu yang panas. Ya, kita berburu dengan waktu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan dapat solusi di sini. Sambil jalan, kalau ada yang ingat tadi mau jawab, langsung jawab ya, Mbak Ros. Tuh, Mbak Sastri kepental. Tadi ada yang nanya bagaimana tuh platform Famsi ini pertama kali
dirilis gitu? Dari mana tuh idenya tuh? Oh, kalau kami sendiri karena pengalaman pribadi, maksudnya saya sebagai apoteker komunitas juga kan sering tuh menghadapi pasien yang kebingungan. Sebenarnya hal-hal sederhana, pilih obatnya apa, obat generik sama obat paten yang murah dan mahal bedanya apa. Sebenarnya kita berawal dari konsultasi, layanan konsultasi. Tapi dalam konsultasi itu sering ada yang nanya, ya udah beli produknya gimana gitu. Akhirnya kita juga sedang membangun platform selain layanan konsultasi untuk pasien, juga kita bikin platform marketplace-nya. Jadi apoteker tadi seperti ada yang nanya ya, ya kita akan menggandeng apotek-apotek komunitas dari seluruh Indonesia untuk gabung di jaringan farmasi supaya bisa maksimal, nggak melulu di belakang panggung, di belakang layar apotek, nggak kelihatan sama pasien, tapi di depan. Jadi kita ngebantuin sistemnya supaya bisa maksimal, pasiennya dibimbing, dan jualannya juga kita bantu. Dan konsumen juga pasti pengen dong ada keyakinan bahwa ini kalau beli dari sini, produk kesehatan dari sini, udah pasti dari apotek resmi. Gitu. Oke, jadi jaminan ya, jaminan produk yang keluar dari rekomendasi FAMSI adalah asli, legal, dan sudah disesuaikan dengan hasil konsultasi yang gratis tadi ya, konsultasinya ya. Oh iya. Sesuai dengan spesifikasi. Kan juga makanya jualan obat tapi nggak perlu kita beli ini gitu, tergantung. Kalau memang kondisinya nggak boleh untuk obat tertentu ya nggak akan kita kasih gitu, walaupun misalnya. Jadi kita mengedepankan layanan yang profesional. Oke. Pelanggan puas kan nanti juga akan membuat FAMSI akan semakin ramai kan ya. Oke, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Fitri nih tentang insecure ya sebagai bagian dari mental health. Bukan hanya jalan-jalan, kalau jalan-jalan nanti Mbak Sastri juga akan menjamin kenyamanan dengan bekerja sama dengan FAMSI ya Mbak ya, nanti Travel Babe ya. Iya. Jadi yang mau jalan-jalan pakai Travel Babe, gimana tuh? Kebetulan nih dari kemarin juga banyak banget yang DM aku ya, banyak banget yang kapan Kak bikin trip Kak gitu, kayaknya mungkin orang udah pada jenuh kali ya di rumah gitu kan. Jadi kebetulan juga kemarin ada beberapa kita udah menggandeng untuk ada wellness trip juga gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau suasananya udah agak kondusif. Ya, kebentar lagi, freeze lagi ya? Mungkin kita akan rencana trip juga gitu. Halo. Ya, udah oke. Maaf ini aku juga nggak ngerti nih ada apa ya gitu. Padahal udah semua cara ini. Nggak, tadi cuma keputus sedikit. Oke, berarti yang sekarang sedang ingin rilis stres, ini ada Travel Babe yang punya berbagai macam tawaran ya, tawaran event, bisa tour ke luar kota, bisa juga di dalam kota, bisa juga yang tema wellness, yoga, traveling gitu ya, traveling untuk yoga atau apapun itu bisa ke IG-nya Travel Babe ya, Travel Babe itu ada di situ kelihatan ya di layarnya. Travel Babe juga nanti mau kerjasama sama FAMSI nih untuk membernya ya, karena bisa. Kalau ada kan sekarang lagi pandemi ya, kita lagi jaga-jaga banget. Specialty semuanya kita bisa. Ya, paket gitu, paket tour dari Travel Babe menggandeng specialty untuk minuman kesehatannya dan FAMSI untuk layanan jika ada yang membutuhkan medis ya, treatment medis gitu untuk konsultasi. Jadi aman bersama Travel Babe. Wah, seru ya. Nah, ini Mbak Sastri, ini ada yang bertanya tentang bagaimana memaafkan diri, tidak merasa insecure sebagai perempuan itu bisa sehat mentalnya itu dari segi itu tuh. Ada tips kah? Iya, sebenarnya sih emang nggak mudah ya. Aku akuin nggak mudah, tapi emang harus dilatih sih gitu. Karena kan emang aku sendiri kan juga fokus banget gitu concern ke kesehatan mental. Jadi kalau aku tuh dalam sehari-hari aku yang biasanya aku lakuin, aku coba gini aja, mungkin misalnya ada hal yang mungkin emang aku nggak bisa ngerjakan gitu kan. Jadi ya
ya udah, mungkin pasti ada niat lain lah, tapi aku nggak terlalu aku pikirkan karena pasti ya udah deh, pasti semua tuh ada solusinya gitu. Jadi emang sebisa mungkin palingan nggak alertnya tuh kalau kita udah ngerasa kita udah overthinking atau ngerasa insecure, nah itu kalau udah mulai 2-3 pertanyaan aja, mendingan stop dulu deh, stop dulu sampai akhirnya kita berpikir kenapa kita jadi bertanya jadi makin panjang nih, pasti ada yang nggak bagus nih kok kayak begini kan. Nah itu menurut aku tuh lebih baik stop aja, atau nggak mungkin bisa nulis di jurnal, jadi nanti mungkin pas kita udah agak tenangan bisa kita menjawab satu persatu gitu pertanyaannya apa yang kayak oke nih kayaknya ini perasaan gue doang ya, ini cuma kekhawatiran gue doang gitu, seperti Ya, itu sih. Oke, thank you Mbak Sari. Saya boleh nambahin sedikit ya. Saya di Heroes Project juga mengajarkan anak-anak dan remaja sebetulnya, tapi nyatanya buat orang dewasa banyak juga materi di sini yang perlu didapatkan ya buat yang membutuhkan. Satu kata kunci adalah mengenal diri dengan lebih baik, teman-teman. Kalau kita kenal diri kita dengan baik, kita tahu ngecas dia pakai apa. Kalau Mbak Sastri ngecasnya pakai jalan-jalan gitu ya. Jadi ngecasnya mental health kita itu pakai apa? Kalau kita lelah jiwa, itu kita hobinya apa? Itu penting. Nah, itu pencarian sendiri bukan di kelas kita ya. Itu Mbak Fitri. Kemudian ini slimming tea, green tea tadi sudah dijawab tentang mah akut. Boleh nggak sih Mbak? Singkat aja boleh atau tidak? Boleh tapi nggak boleh banyak gitu ya? Perutnya nggak boleh kosong. Jadi 30 menit setelah makan boleh minum teh. Dan biasanya tehnya encer. Nggak kental ya? Kalau black tea mungkin bisa dihindari yang encer aja. Misalnya teh celup nih. Teh celup dengan air hangat. Kalau pengen yang hangat ya, dengan air hangat supaya terus langsung maksimal ya 2 menit, 1 menit atau 2 menit udah nggak usah dicelupin lagi gitu. Jadi ekstraksinya terbatas, tapi kita juga bisa tetap menikmati teh. Kalau emang nggak bisa menghilangkan keinginan minum teh ya, bisa diatasi dengan itu. Atau mungkin juga jadi teh tarik pakai susu creamer. Aku nggak bilang susu kental manis ya, tetapi creamer karena kental manis. Bukan kental manis ininya, teh tariknya diganti dengan creamer yang non gula. Jadi esensi creaminya susunya dapat, tehnya dapat ya. Oke. Terus yang untuk jadi boleh ya, tapi dengan tadi tidak terlalu kental. Ya, kalau yang untuk menyusui sama sih kayak tadi, dibatasi aja sebenarnya. Kafein dalam teh itu kan tidak terlalu banyak seperti dalam kopi. Jadi dibatasi aja sih supaya bayi kan juga dapat makanan dari kita ya, nggak terpapar juga dengan kafein yang berlebihan gitu. Rajin minum air putih yang lupa. Iya, setuju. Air putih ya juga. Air putih ya, catat ya. Kalau gigi kuning gimana tuh? Siapa Mbak Ros atau Mbak Liana yang bisa jawab? Benar nggak sih teh bikin gigi kuning? Ada tips atau mitos? Silakan. Sebenarnya memang kandungan teh itu kan teh memang berwarna, bisa aja efek ke gigi. Tapi menurut saya itu kalau memang kita rajin gosok gigi sih nggak ada masalah sih. Karena pun saya rutin minum teh, bahkan karena saya di dunia teh dosisnya cukup banyak ya. So far nggak ada isu dengan masalah buat gigi kuning atau gimana. Asal kita pada saat mungkin udah habis minum teh, mungkin kalau saran dari dokter gigi juga ya kumur dengan air putih gitu loh. Itu juga bisa dilakuin. Atau kalau memang kita juga rutin untuk sikat gigi, untuk pewarnaan dari teh itu akan ikut hilang kok gitu. Ya sama sih kayak di cangkir, kita bukan hanya di cangkir kita juga ikut kuning kan minum teh. Jadi harus dibilas gitu sih. Benar-benar Mbak Liana. Sebenarnya odol itu bagus banget sih. Kalau cangkir kita kuning juga. Nggak terasa ya kita udah. Ya. Oh iya waktunya ya. Tapi intinya odol itu sangat membantu kok. Memang bisa ngilangin bekas dari minum kopi atau teh juga. Ya. Wah, seru sih. Ini banyak sekali pertanyaan sebetulnya. Sambil mungkin minta tolong Mbak Liana pilih satu pertanyaan favorit
Mbak Rose. Mbak Sastri silakan pilih pertanyaan favorit, nanti dibantu sama Mbak Tika ya. Itu tadi pertanyaan dari siapa? Mereka lah yang berhak mendapatkan giveaway yang sesi ini ya, yang di dalam sesi. Satu voucher belanja dari Speciality 100.000, satu dompet digital dari Famsi 50.000, betul ya, Mam? Kemudian dari Mbak Sastri ada tas lipat ya, tas lipat seharga 100.000. Itu yang untuk 3 sore hari ini diumumkan langsung. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, ini terima kasih pertanyaannya. Mungkin tidak semuanya bisa terjawab karena waktu juga. Sambil menunggu pengumuman giveaway, untuk yang Mbak Stevi ya, mohon maaf kayaknya untuk pertanyaan tentang apakah ini termasuk bipolar dan sebagainya, ini mungkin sesinya ada sesi siapa yang ada begini ya, bukan di sini karena kita ya karena untuk gini, kalau tips dari saya ya, biarin yang 3 lagi ngeliatin ini pertanyaan mana yang mau dipilih. Kalau tips dari saya, kalau boleh berbagi, kita sebagai perempuan boleh punya ambisi, tapi kita juga mesti tahu batas ya, batas kita. Seberapa sih kita harus juga menyayangi diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena nanti yang akan mendapatkan apa ya, kelelahan, yang akan ambruk itu diri kita gitu. Supaya jangan sampai ambruk, yuk berhenti di situ. Nah, tadi kembali lagi kenali diri sendiri di mana titik kita masih punya space bergerak, di mana kita sudah harus berhenti untuk ambil langkah dan ambil energi lagi untuk kembali bergerak maju gitu. Untuk target, wah keren banget kalau kita mau maju punya target. Keseimbangan itu kan Silakan. Jangan melulu kita aktif gitu, tetapi kita juga perlu memberi waktu untuk istirahat gitu. Jadi memang zaman modern, zaman sosmed semua mesti bet gitu. Padahal fisik kita atau mental kita belum bisa mengimbangi, ya nggak apa-apa. Itu salah satu self love juga ya, fisik dan mental juga itu gabung. Jadi istirahat mentalnya, fisik kita juga istirahat, tidur bagus kok. jangan ngerasa dianggap males ya kalau tidur. Seimbangan ya, benar ya, untuk menjadi beauty and healthy itu kita juga mesti seimbangkan kapan bergerak, kapan istirahat, karena biar bagaimanapun tubuh kita ini punya porsinya ya, punya ukuran gitu. Oke, apakah semua sudah memilih, Mbak Rose, Mbak Liana, Mbak Sastri? Ya, aku tadi mungkin. Oh, diumumin sekarang di sini? Yang 3 di sini kan? Iya. Oke, kalau gitu aku memilih tadi Stevi ya. Oke, Mbak Stevi dapat dari Mbak Sastri nih, Travel Babe memberikan 1 tas ya, tas lipat seharga Rp100.000 dari Travel Babe untuk Mbak Stevi. Selamat ya. Jangan keluar Zoom dulu, silahkan membalas chat dari panitia untuk alamat ya, alamat dan kelengkapan administrasi. Dari Mbak Rose? Oke, kalau aku mau kasih 3 deh. Oh, mau kasih 3 langsung? Wah. Kasih untuk 3 yang beruntung nih, untuk Risma di Jogja, aktif sekali. Selamat Mbak Risma. Terima kasih atas live-nya. Terus untuk Jessie sama Mbak Irma. Mbak Irma, satu lagi siapa? Jessie. Jessie, oke. Selamat untuk Jessie dan Mbak Irma mendapatkan dompet digital senilai 50.000 dari Famsi. Yeay! Jangan keluar Zoom dulu sebelum selesaikan administrasi dengan panitia ya. Mbak Liana, terakhir. Oke, pertanyaan terakhir deh, itu yang nanya siapa? Kaitannya teh dengan kesehatan, mungkin dengan gigi segala macam. Oke, gigi ya tadi ya. Sebentar. Mana tadi ya? Yesi Natalia ya? Oh, Yesi bukan dapat dari Mbak Ros juga? Oh, sama ya tadi? Mm-mm. Oke.
Boleh kalau gitu Yesi udah dapat dari tadi udah dapat giveaway-nya, kita kasih ke penanya pertama tentang teh tarik. Oh, teh tarik bukan yang pertama juga. Oh, Yang bukan pertama tadi Mbak Risma kayaknya. Dian. Teh tarik Mbak Dian Nafi. Itu tentang teh tarik? Ya Mbak Liana? Ya, yang pertama nanya soal ke saya itu soal teh tarik ya. Oke, Mbak Dian Nafi dengan dapat voucher belanja 100.000 dari Speciality. Yeay. Jangan lupa teman-teman, setelah ini kita masih ada sesi lagi ya. Kita belum selesai, cuman kita membereskan itu dulu, giveaway. Khawatir waktunya nggak selesai gitu ya, nggak nyampe. Kita masih punya sesi keempat nanti. Temanya adalah prioritize planning key for to future success bersama Marvi dan Wonder and Wonder School. Jam setelah ini ya, jam 3 ya, setengah 3. Oke, sebelum berakhir saya pengen ada closing statement dong dari Mbak Liana, Mbak Rose, dan Mbak Sastri terkait tema kita hari ini. Silakan. Ya balik lagi ke ini ya, konsep mental kita maka akan terpancar keluar. Kita cantik dan sehat seperti apa, maka akan terbentuk menjadi suatu gaya hidup yang sehat juga gitu. Dan otomatis dengan itu kalau kita berpikiran positif pasti cantik, pasti kelihatan menarik deh, pasti banyak yang naksir ya nggak? Gitu sih. Oke, thank you Mbak Rose. Silakan Mbak Sastri. Dari aku, yang penting tuh ini nih mungkin ada tips juga sih gini ya, kan kebanyakan wanita ini kebanyakan kan ngebatin ya atau ngomong dalam hati ya, apa namanya itu ya, self talk, apa namanya, mendem. Nah itu jadi sebisa mungkin itu kurangin mendem. Jadi kita kalau misalnya itu nggak apa-apa kita keluarkan tuh, nggak kita tulis, yang penting kita harus jangan sampai mendem supaya nanti kita nggak overthinking. Jadi supaya kita juga masih bisa berpikir dengan positif dan jernih dan bisa punya mindset yang sehat. Otomatis sudah pasti kita kita pasti akan happy juga, walaupun mungkin kita kesel tapi tetap aja kita bisa ngatasin itu gitu. Pokoknya jangan mendem aja. Oke. Jadi jangan dipendam ya. Thank you Mbak Sastri. Jangan dipendam ya teman-teman, dikeluarkan, punya sahabat, punya buku jurnal, itu akan sangat membantu. Terakhir dari Mbak Liana, closing statement. Oke, menurut saya sih penting gitu ya. Untuk menjaga hati, pikiran, perasaan tetap positif. Sekarang ini tuh kan banyak juga berseliweran kata itu jangan lupa bahagia. Ya nggak sih? Ya menurut saya penting juga. Kita jangan lupa bahagia dengan banyak bersyukur. Gitu teman-teman. Thank you ya semuanya. Jangan lupa bahagia karena banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Saya juga bersyukur siang hari ini dapat kesempatan menjadi moderator bagi 3 narasumber yang berbagi banyak sekali ya insight menarik tentang hal yang dekat dengan perempuan, dengan kita semua. Beauty and healthy. Saya dari Heroes Project cuman mau mengingatkan bahwa kita perempuan ketika kita rise gitu ya. Kembali saya suka banget sama logline kita. When women rise, the nation thrives. Ketika perempuan bersemi ya bangkit, maka negara ini juga akan besar gitu, akan berjaya. Nah, teman-teman, penting buat perempuan mengenal dirinya sendiri karena di situ kita punya ukuran seberapa keras kita sama diri kita, seberapa panjang langkah kita yang mau kita tempuh, itu tergantung bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Menjadi beauty and healthy adalah satu modal seorang perempuan bisa terus bersinar dan bangkit untuk bangsa Indonesia. Saya moderator mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, Mbak Rose, Mbak Liana, Mbak Sastri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bersemangat memberikan atensinya. Mudah-mudahan sharing kita siang ini membawa dampak positif karena Women with Impact, kita ingin membawa dampak yang positif. Terima kasih buat seluruh panitia juga.
Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bye-bye. Bye.